Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Tegang, seperti tegang ya, sepertinya anak-anak saya di sini tegang. Dan tegangnya semangat ya. Ya, Pak. Nah, Pak tanya lagi sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat, fantastis. Yes, yes, yes. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, semangat. Kita ulang sekali lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, Bapak lihat semuanya sangat bersemangat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker. Semua pakai masker ya? Ya? Ya, Pak. Oke. Sudah semua pakai masker. Sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, karena kabar kita luar biasa, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Oke, tenang. Bapak yang pilih ya. Semangat sekali anak-anak ini semua. Oke, yang mimpin doa sekarang saya minta Mari pimpin doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami Pak mau belajar pagi hari ini. Berikanlah kepada kami lintas sehingga kami mendapat pelajaran yang diberi Bapak Guru kami. Dan kedua masa kami dimanapun berada Bapak kami lindunginya. Inilah doa kami dengan terhati Tuhan dan juru selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Terima kasih. Kita sudah berdoa. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Seperti yang anak-anak saya lihat semuanya di layar. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Oke, supaya lebih semangat lagi, sebelum kita melanjutkan ke inti pelajaran kita, di sini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Iya, supaya Pak. lebih semangat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diiringi oleh musik. Dengarkan ya anak-anak. Ya, Pak. Diikuti dengan bagus ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagus sekali, tepuk tangan dulu buat kita semua. Semangat sekali hari ini ya. Semangat sekali hari ini ya. Semua sangat bersemangat hari ini. Tapi sebelumnya tadi kita sudah bernyanyi. Bapak lihat semua sudah hadir. Jadi di sini kehadirannya nanti sudah Bapak tahu bahwa anak-anak semua di sini hadir. Sangat bersemangat sekali. Baiklah, kita lanjutkan.
tujuan pembelajaran kita hari ini supaya lebih semangat nanti belajarnya ya. Iya, Jadi, Pak. nanti kita akan mempelajari bagaimana menganalisis ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian menganalisis perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, membandingkan perbedaan geografis negara Indonesia dan Singapura. Oke, Bapak mau tanya, sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang ide pokok di kelas 5 ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ini bagus sekali. Jadi anak-anakku semua nanti di sini kita tinggal mengulang kembali bagaimana sih mencari ide pokok pada sebuah paragraf. Oke, mari kita lanjutkan. Lihat ke layar. Ya, amatilah gambar di bawah ini. Di sini ada gambar ya anak-anakku? Iya, Ya, Pak. jadi Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengamati. Ya? Pak. 2 menit untuk mengamati. Terus nanti Bapak akan tanya apa sih yang anak-anak lihat pada gambar tersebut. Ya, waktunya Bapak kasih. Amati sekarang. Gambarnya jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Iya, gambarnya jelas. Saya diamati. Diamati bagus-bagus. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, coba siapa dulu? Gambar Saya. apa? Oke, coba si Maluli. Gambar apa? Gambar jagung, daun, dan gambar dan mengambil meru. Tepuk tangan dulu. Gambar dal mengambil lagi. Iya, dal itu bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Lebah. Ya, dal itu bahasa Indonesianya lebah. Apa lagi yang kalian lihat pada gambar? Coba, siapa dulu? Yang jagung, Ya, coba Ayo Lauren. Yang kok ini apa? bunga jagung, Bunga jagung, apa lagi? Oke, untuk lebih jelasnya kita jawab pertanyaan berikut ya. Ini dia. Lihat pertanyaannya di sana. Jelas ya? Siapa bisa menjawab nomor 1? Siapa bisa menjawab nomor 1? saya. Oke, Bapak pilih. Coba si Reno, ayo Reno. Bunga jagung, lebar, batang jagung, daun jagung. Bagus sekali, tepuk tangan. Ada jagung, ada lebah, batang jagung. Berarti banyak tadi yang digambar ya? Iya, Oke, nomor 2 siapa bisa? Saya. Coba si Widi, ayo Widi. Mengambil nektar, Pak. Gambarnya di situ tadi mengambil nektar. Siapa yang mengambil nektar? Lebah, Pak. Oh, lebah tadi mengambil nektar. Oke, bagus, tepuk tangan. Nomor 3, pertanyaan nomor 3 siapa bisa? Ayo. Coba. Di batang jagung, Pak. Di mana buah jagung berada? Di batang jagung. Oh, tepuk tangan. Oke, sekarang pertanyaan terakhir yang berhubungan dengan gambar tadi. Bagaimanakah buah jagung terbentuk? Siapa bisa? Siapa bisa? Belum pernah dipelajari, Pak. Belum pernah dipelajari katanya. Sampai sekarang saya tidak tahu, Pak. Sama sekali tidak tahu. Siapa lagi? Lauren, bisa nomor 4? Oh, tidak bisa. Bagaimana buah jagung terbentuk? Oke, ada yang bilang sama sekali belum pernah dipelajari. Di sini kita akan mempelajarinya. Oke, perhatikan ya anakku. Ya, Pak. Di sini ada teks bagaimana jagung berkembang biak. Sekarang coba dibuka buku teksnya, buku siswanya. Ayo, di situ juga ada teksnya ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, sambil diperhatikan dan dibaca sebentar yang ada di slide. Bagaimana jagung berkembang biak? Dengan membaca ini nanti kita akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya jagung itu berkembang biak. Dan ketika kita membaca teks laporan ini, kita nanti akan diminta menentukan ide pokok pada setiap
bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Seperti yang tadi kan, bagaimana mencari ide pokok sudah pernah ya? Sudah, Pak. Oke. Sekarang coba dulu diperhatikan paragraf pertama ini ya. Ini ada 3 paragraf. Nah, tapi yang terlebih dahulu kita pelajari ini dulu. Paragraf pertama dibaca sebentar, kemudian dianalisis di mana ide pokoknya ya. Iya, Pak. Analisis di mana ide pokoknya. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit untuk menganalisis paragraf pertama. Kalau sudah ada yang siap, langsung angkat tangan ya. Oh, Maruli sudah siap. Maruli sudah siap. Cepat sekali si Maruli ya. Coba Maruli. Paragraf pertamanya ide pokoknya di mana coba? Daun merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok dan diberbagikan negara, salah satunya di Indonesia. Sudah, tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang bisa? Saya, Pak. Oke, coba. Yang kuat bacanya, Mak. Yang kuat. Yang kuat bacanya ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Cepat sekali. Tepuk tangan. Satu lagi. Siapa bisa? Satu lagi. Oke, ayo Lauren. Yang kuat bacanya, Nak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Benar sekali. Tepuk tangan. Nah, jadi pada paragraf kita ini ide pokoknya ada di kalimat pertama. Kalimat pertama. Iya, ada di kalimat pertama. Oke, kita coba paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, ini dia. Di sini harus bisa semua ya. Iya, Pak. Oke, dianalisis dulu. Analisis dulu paragraf kedua paragraf ini. Di mana sih ide pokoknya? Apa sih ide pokoknya? Gitu. Ayo. Di mana ide pokoknya? Di kalimat keberapa ide pokoknya? Sudah bisa ya? Siapa yang sudah bisa? Saya, Pak. Yang sudah bisa? Siapa? Saya. Oke, Bapak. Apa ya? Bapak kasih tunjuk ya. Iya, Pak. Bapak tunjuk ya. Siapa ya? Siapa dulu ya? Siapa dulu? Saya. Oke. Si Maruli. Ayo Maruli, paragraf yang kedua. Di mana ide pokoknya? Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Benar sekali. Tepuk tangan. Oke. Yang ketiga apa? Paragraf yang ketiga siapa bisa? Coba si Revan, Revan. Yang kuat bacanya ya. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Oke, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Benar enggak? Benar enggak? Benar, Pak. Benar enggak? Benar. Oke, tepuk tangan buat Revan. Untuk membuktikan apakah ide pokoknya itu benar, di sini mari kita lihat ya. Ini dia. Ide pokok teks pertama, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ide pokok teks kedua, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Jadi anak-anakku semua sudah mengetahui bagaimana menganalisis ide pokok, ya? Sudah bisa ya? Sudah, Pak. Oke, untuk itu tepuk tangan lagi sekali lagi buat kita semua. Oke, baiklah anak-anakku. Sekedar mengingatkan kembali, di sini Bapak menyajikan pelajaran tambahan ya untuk memperluas pengetahuan anak-anakku semua tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dan apa itu teks laporan ya. Bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Nah, itu dia. Teks laporan pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Itulah teks yang kita baca barusan. Bagaimana menentukan ide pokok? Sebenarnya di kelas sebelumnya sudah dipelajari. Ini sekedar mengingatkan kembali supaya pengetahuannya semakin banyak ya. Di sini ada langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, apa langkah-langkahnya? Coba baca Maruli. Ide
Oke, sekarang Bapak kasih tugas melalui pengerjaan LKPD. Di sini ada teks tentang perkembangbiakan jagung juga. Di sini ada 4 paragraf. Anak-anakku semuanya menentukan ide pokok dari keempat paragraf itu dan mengerjakannya di LKPD. Ya. Ini LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Ayo dibuka LKPD-nya. Ayo. Lihat LKPD-nya. Perkembangbiakan peserta didik. Di situ ada diagram ya. Ada diagram dan langkah-langkah pengerjaannya sudah ada di sana. Ya. Bacaannya juga sudah ada. Ini dia. Sekarang dikerjakan. Tentukan ide pokok dari keempat paragraf tersebut dan dimasukkan ke dalam diagramnya. Ayo. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ya, Pak. Bapak kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Ya? Ya, Pak. Oke. Ayo cepat guru. Siapa yang sudah siap langsung angkat tangan dan dikasih tunjuk LKPD-nya ya. Ayo. Sudah? Ya jangan lupa menuliskan nama ya. Ayo. Sudah ditulis namanya, pintar. Ini dia. Oke. Ayo semangat. Cepat. Udah 5 menit ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Yang semangatlah jawabnya. Bisa ya? Bisa, Pak. Iya. Siapa yang sudah siap paragraf pertama? Paragraf pertama siapa yang sudah siap? Paragraf pertama siapa yang sudah siap? Sudah siap? Sudah, Pak. Siapa yang Bisa. sudah siap? Saya, Pak. Siapa yang sudah siap? Saya, Pak. Bagus sekali. Coba dulu. Bapak lihat LKPD-nya. Oke, Maruli sudah siap dan di sini sudah dituliskan semua ide pokok dari setiap paragraf. Coba bacakan. Apakah sesuai dengan yang ada di sini ya? Ayo coba bacakan nama. Yang paragraf pertama, ayo coba bacakan ide pokoknya. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak jumpa di Indonesia. Bagus sekali. Baca dulu sekali lagi yang kuat. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak jumpa di Indonesia. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Maruli. Siapa lagi yang sudah siap? Semua sudah siap ya? Semua sudah siap ya? Sudah, Pak. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan dulu tinggi-tinggi. Saya, Pak. Oke, coba saya lihat. Coba paragraf kedua. Bacakan ya. Apa ide pokoknya? Siapa tahu nggak sesuai dengan yang di LKPD lo? Ayo. Ini
paragraf keduanya. Ayo. Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu kebanyakan tanaman dengan menggunakan gizi. Benar sekali. Coba si Widi. Ayo, paragraf ketiga. Ayo, coba bacakan ya. Paragraf ketiga ini nah. Paragraf ketiga ini. Ini Pada pokoknya. bagian ujung tanaman jagung terdapat helai-helai rambut halus. Bagus sekali. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sekarang oke, lihat di sini, lihat di layar. Apa yang Anda lihat di layar? Apa yang dilihat di layar? Nyanyian lihat kebun. Iya, nyanyian lihat kebun itu. Ada kebunnya? Ada untuk kebun bunga? Ada Pak. Adakah kebunnya di rumah? Tidak. Di mana kebunnya? Ya di kebun. Apa saja yang ada di kebun? Tumbuhan Pak. Tumbuh-tumbuhan banyak ya? Banyak Pak. Tumbuhan apa saja? Apa lagi? Miri. Apa lagi? Pohon. Berbunga kah? Tumbuh-tumbuhan itu semua? Berbunga. Oke, berbunga. Jadi untuk supaya kita semakin semangat melanjutkan pelajaran selanjutnya, sekarang kita nyanyikan dulu nyanyian lihat kebunku. Ayo berdiri semua, bersemangat. Ayo berdiri. Lihat kebunku sambil tepuk tangan ya. Ya Pak. Oke, yang semangat 2, 3 ya. Lihat kebunku, dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hatiku siang semua, malam gelap semuanya indah. Oke, tepuk tangan duduk. Oke, jadi di kebunnya banyak bunga ya. Ya Pak. Bunga tumbuhan ya. Ya Nah, Pak. kalau di kebunnya banyak bunga tumbuhan, coba dia mati gambar berikut. Dia mati ya. Nanti di kebunnya banyak bunga, tapi tidak tahu apa fungsi bunganya, ya kan? Iya Ya kan? Oke, coba dulu dia mati bunganya sebentar. Oke, Bapak mau tanya, kalau di kebunnya banyak tumbuhan dan semua berbunga, pertanyaannya seperti ini. Kira-kira apa sih fungsi bunga yang ada pada tumbuhan di kebunnya? Saya Pak. Si Maruli langsung semangat. Saya Pak. Kira-kira apa fungsi bunga yang ada di tumbuhan di kebunnya itu? Siapa bisa? Si Maruli paling semangat. Si Maruli dulu yang menjawab pertama sekali. Apa fungsinya, Mam? Membuat sejuk lingkungan. Membuat harum lingkungan. Membuat sejuk lingkungan, membuat harum lingkungan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Memperindah lingkungan. Memperindah lingkungan. Ya cantik ya, bunganya cantik berwarna-warni, lingkungannya jadi indah ya. Iya Pak. Bagus sekali. Tepuk tangan. Siapa lagi? Oke, yang terakhir Bapak pilih satu lagi ya. Coba si Ali. Memperindah penglihatan. Memperindah penglihatan. Benar sekali ya. Kalau kita melihat bunga itu matanya sejuk gitu ya. Iya Anak-anak pintar semua. Aduh ya Mam. Pintarnya. Oke, jadi yang anak-anak sampaikan barusan semuanya sangat benar. Tetapi kita tidak bisa melupakan apa sih fungsi utama daripada bunga itu? Ya, fungsi utama dari bunga itu adalah sebagai alat perkembangbiakan. Sebagai apa? Iya, apa itu berkembang biak? Bertambah banyak. Sebentar kali. Apa? Yang pernah? Bertambah banyak. Iya, berkembang biak, bertambah banyak. Jadi bunga itu adalah alat perkembangbiakan. Ini bunga, cantik ya? Cantik. Jadi bunga ini adalah alat perkembangbiakan supaya tumbuhan itu nanti bertambah banyak. Yang semangat dulu jawabnya. Bertambah iya, bertambah banyak. Oke. Jadi
bunga itu berfungsi, fungsi utamanya adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan supaya bertambah banyak. Oke, jadi untuk lebih jelasnya di sini sudah Bapak sajikan teks bacaan untuk memperjelas bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi di bunga. Ya? Iya, Pak. Dan itu disebut sebagai perkembangbiakan secara generatif. Sudah pernah dengar sebelumnya perkembangbiakan secara generatif? Belum, Pak. Belum ya. Perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di layar. Coba siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Oke, coba si Widi baca yang kuat ya, Nam. Iya, Pak. Ayo. Jagung adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga atau disebut juga perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga yang pada umumnya terdapat benang sari dan putih. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putih. Jambu, jeruk, mangga, rambutan, dan sawo merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baiklah. Jadi itu dia. Udah lebih jelas ya? Sudah, Pak. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini Bapak akan menyajikan sebuah video. Nah, di sini anak-anakku semua mengamati tentang apa isi videonya. Jadi di dalam video ini nanti akan lebih dijelaskan bagaimana sih perkembangbiakan generatif itu terjadi di bunga. Nah, gitu ya. Ya. Oke, sekarang diamati, disimak, dianalisis videonya supaya nanti bisa dijelaskan. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat tabian bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Tadi merupakan tumbuhan yang sering-seringnya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah bagian yang memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terlepas, maka ada serbuk sari yang jatuh terputih. Dan serbuk yang telah jatuh di putih akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan pembentuknya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan melalui hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah.
videonya sudah berakhir ya. Enak ya videonya ya? Enak. Enak ya? Enak. Oke, jangan asal enak, harus bisa dijelaskan ya. Jangan asal enak, jadi harus bisa dijelaskan. Sekarang karena videonya sudah berakhir, harusnya anak-anakku semua di sini berdiskusi, berkelompok ya. Harusnya berdiskusi secara berkelompok untuk menganalisis apa sih tadi yang ada di video kita itu, kemudian menghubungkannya dengan bunga tadi yang di bawah. Tadi kan ada anak-anak bawa bunga kan? Ya kan? Menghubungkannya dengan bunga yang di bawahnya ini. Cuman karena kita sekarang masih dalam kondisi harus menjaga protokol kesehatan, kenapa kita sekarang menjaga protokol kesehatan? Karena virus corona. Yang kuat dulu. Karena virus corona. Iya, karena virus corona. Kita harus memakai Masker. iya, mencuci. Tangan. Apa lagi? Yang semangat jawabnya. Yang semangat jawabnya. Menjaga. Menjaga jarak. Oh, kurang semangat. Tepuk tangan dulu semua biar semangat. Sekali lagi kurang kuat. Iya, menjaga jarak. Jadi karena kita disuruh menjaga jarak, di sini kita tidak usah berkelompok. Jadi dianalisis sendiri-sendiri ya. Videonya tadi dianalisis sendiri-sendiri. Bapak kasih waktu 2 menit tentang apa videonya itu tadi, kemudian dihubungkan dengan bunga yang di bawahnya tadi ya. Ya, mana dulu jawabnya ya? Iya. Oke, sekarang Bapak kasih waktu 2 menit untuk menganalisis video itu tadi dan menghubungkannya dengan bunga yang di bawahnya tadi, dan nanti harus bisa disebutkan bagian-bagian bunganya melalui video tadi. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit. Tentang apa tadi videonya? Tentang penyerbukan Pak. Ya, tunggu, dianalisis dulu, benar-benar dianalisis. Berarti tadi videonya sudah jelas ya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, sekarang Bapak mau bertanya. Videonya tadi tentang apa? Siapa bisa? Ayo, ayo. Siapa bisa? Coba si Aldi, tentang apa tadi videonya? Tentang proses penyerbukan Pak. Yang kuat dulu. Tentang proses penyerbukan Pak. Iya, yang lain. Tentang apa tadi videonya? Tentang penyerbukan. Tentang apa? Tentang proses penyerbukan tetangga Pak. Coba, yang kuat dulu baru nih. Tentang penyerbukan tetangga Pak. Tentang penyerbukan tetangga. Ada ya dibahas di situ tadi tentang penyerbukan tetangga ya? Coba Mak, apa tentang apa? Tentang penyerbukan tetangga. Tentang penyerbukan tetangga, sama ya. Oke, Bapak pilih dulu satu orang untuk menjelaskan tentang apa tadi videonya dan menghubungkan dengan bunga yang di bawahnya tadi. Oke, Bapak panggil dulu ke depan. Siapa ya? Siapa yang siap? Saya. Oke, siap semua ya, siap semua ya. Siapa yang siap? Coba, ayo, siapa yang siap? Saya. Semua siap. Bapak panggil satu orang saja dulu. Coba si Widi, ayo ke depan Widi, tepuk tangan dulu buat si Widi, ayo. Tentang apa tadi videonya dijelaskan, kemudian dijelaskan hubungannya dengan bunga. Ayo Widi, nggak apa-apa salah ya, nanti Bapak betulkan ya. Oke, ayo. Video tadi tentang penyerbukan bunga. Ini adalah kelopak bunga, ini benang sari, dan ini putih. Terus mana tangkai bunga ini? Ini adalah tangkai bunga. Bagus. Mana? Ini ada bakal bunga. Yang cantik yang merah ini apa? Mahkota. Terus? Ini adalah tangkai serbuk sari, dan ini adalah tangkai putih. Benar sekali. Tepuk tangan dulu buat si Widi. Aku tetang kau Widi.
Jangan tegang, ayo tepuk tangan, ikut dengannya, ayo. Oke, terima kasih Mbak Siwidi. Aduh, anak-anakku ini sudah pintar semua. Udah bisa semua ya? Ya, sudah bisa semua ya? Sudah. Berarti sudah bisa semua. Oke, lihat dulu gambarnya. Di sini Bapak kasih penjelasan sedikit lagi ya supaya lebih paham tentang perkembangbiakan secara generatif ya. Iya, Pak. Ya, perkembangbiakan secara generatif bisa kita lihat di layar supaya lebih jelas anak-anakku. Dilihat ya. Iya, Pak. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik sehingga terjadi pembuahan. Mana itu serbuk sari, mana kepala putik? Ini dia. Bisa dilihat di gambar ya? Bisa, Ya, Pak. ini kepala putiknya, ini kepala sarinya. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putiknya, maka akan terjadi pembuahan atau penyerbukan. Ini dia. Dan akan terbentuk bakal biji yang ada di sini. Makanya kita bisa memakan kemiri, bisa memakan mangga. Itu semua hasil dari penyerbukan. Ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Sekarang coba buka LKPD-nya. Coba buka LKPD-nya. Ya, ini dia. Sudah ya? Sudah dilihat ya? Coba lihat LKPD-nya. Yang ini ya. Yang ada gambar seperti di layar. Yang ada gambar seperti di layar. Yang ada gambar seperti di layar. Sudah dapat semua? Ya? Sudah ya? Oke, coba dibuka LKPD-nya yang ada gambar seperti di layar. Kemudian dikerjakan. Ayo, dikerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 2 menit saja karena itu Bapak rasa sudah bisa semua ya? Iya, Pak. Ya? Oke. Ayo kerjakan. Ayo kerjakan 2 menit. Ayo. Siapa yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah habis ya. Sudah siap semua ya. Siapa yang sudah siap? Ayo tunjuk tangan. Ayo, ayo. Saya, Pak. Kok lemas? Siapa yang sudah siap? Saya, Pak. Oke, Bapak pilih satu orang membacakan ya. Untuk LKPD yang ada gambar jenis-jenis penyerbukan. Coba siapa dulu? Siapa bisa? Ayo. Saya, Pak. Ayo, baru nih bacakan. Nomor 1, penyerbukan diri sendiri. Nomor 2, penyerbukan tetangga. Nomor 3, penyerbukan silang. Nomor 4, penyerbukan peras. Basta. Penyerbukan pastel. Oke, tepuk tangan buat si Maruli. Bapak lihat semua LKPD-nya sudah diisi dengan bagus. Ya, Bapak lihat semua LKPD-nya sudah diisi dengan bagus. Si Maruli juga sudah ngisi dan sudah dibacakan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sudah paham ya? Sudah paham ya mengenai penyerbukan ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, lihat di sini. Gambar apa ini? Gambar bunga, Pak. Cantik ya? Cantik, Pak. Cantik ya? Cantik, Pak. Di lingkungan rumahnya ada bunga enggak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Bunga apa saja? Bunga apa saja? Ada bunga anggrek? Ada ya, hari itu Bapak lihat ada bunga anggrek. Bunga apa saja yang ada di lingkungan rumahnya? Coba. Mawar, Pak. Bunga mawar, apa? Bunga melati. Bunga tirangga. Bunga mawar dan bunga melati. Si mawar dan si melati. Bunga mawar. Bunga tai ayam nggak ada? Ada. Jadi bermacam-macam bunga ada di sekitar kita kan? Iya, Dan Pak. tidak hanya di sekitar kita saja. Ya, bunga ini tidak hanya di sekitar kita saja.
Di Pulau Jawa juga banyak bunga, di Pulau Sumatera banyak bunga, di Pulau Samosir banyak bunga. Dan tidak hanya di situ, di negara-negara tetangga kita juga banyak bunga, seperti di Singapura, di Malaysia, ya seperti gambar itu tadi ini dia. Ada bunga yang ada di Malaysia, ini bunga kebanggaan Malaysia. Kemudian ada bunga kebanggaan Indonesia. Ya, berarti setiap negara itu memiliki tumbuhan seperti bunga ya. Nah, jadi di negara-negara tetangga kita juga banyak bunga, seperti halnya di Singapura. Siapa yang sudah pernah ke Singapura? Siapa yang sudah pernah ke Singapura? Kan belum pernah ke Singapura, Pak. Iya, si Winnie belum pernah ke Singapura. Ayo, siapa yang sudah pernah ke Singapura? Saya tidak pernah, Pak. Iya, belum pernah. Berarti yang diam ini udah pernah ya? Yang diam ini udah pernah ke Singapura ya? Tidak, Pak. Belum ya? Iya, jadi sekarang kita akan berjalan-jalan ke negara-negara yang ada di ASEAN, di Asia Tenggara tentunya ya. Negara-negara tetangga kita semua. Kita akan berjalan-jalan ke Malaysia, berjalan-jalan ke Singapura, berjalan-jalan ke Vietnam, ke Thailand, ke mana lagi? Ke Kamboja. Tentunya kita akan berjalan-jalan ke semua negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara melalui pelajaran kita hari ini, ya. Ya, Pak. Mau ya? Ya, Pak. Mau ya jalan-jalan ya? Mau. Kita jalan-jalan melalui pelajaran kita hari ini. Di sini kita akan mempelajari keadaan sosial budaya dari setiap negara yang akan kita jalani. Negara yang pertama sekali kita jalani adalah Singapura dan Indonesia. Oke, di sini ada gambar ya. Ini gambar negara Singapura ya. Oke, coba dulu diamati. Ayo, diamati. Diamati ya. Bisa diamati gambarnya ya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut jalan-jalan ke negara kita sendiri, ke Indonesia. Ini dia, Indonesia. Indonesia itu negara siapa itu? Negara kita. Iya, negara kita sendiri. Tapi sekalipun Indonesia itu negara kita sendiri, belum tentu kita jalan-jalan ke seluruh daerah yang ada di Indonesia kan? Belum kan? Belum, Pak. Ya, dengan mempelajari pelajaran kita hari ini, kita akan jalan-jalan ke semua daerah di Indonesia dan ke seluruh negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sudah diperhatikan ya? Sudah, Pak. Oke, menurut kalian, menurut anak-anakku semua, Singapura seperti apa ya? Ayo Maruli. Di sini coba lihat seperti apa Singapura. Ayo Maruli, ayo Widi. Bagus, Pak. Iya, bagus ya. Maruli, seperti apa? Nah, keren ya Singapura ya. Indah, Pak. Indah. Apalagi? Keren, Pak. Keren ya. Banyak gedung-gedung tinggi ya. Iya, Pak. Oke, Indonesia. Seperti apa Indonesianya? Indah ya. Masih banyak alam yang indah. Ini dia. Di sini masih banyak pemandangan. Lebih banyak pemandangan di Indonesia daripada di mana? Di Singapura. Yang kuat jawabnya anakku. Di Singapura. Iya, di Singapura. Di Singapura. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini Bapak menyediakan video untuk diamati ya tentang perbedaan sosial budaya Indonesia dan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, utamanya Indonesia dan Singapura. Ayo disimak ya. Singapura menjadi salah satu negara maju di dunia. Kondisi alam Singapura sebagai negara kepulauan. Ayo bandingkan luas Singapura dengan Jakarta.
simak ya. Sekarang kita akan mempelajari negara Singapura. Singapura dikenal sebagai negara Cina. Ayo bandingkan luas Singapura dengan Jakarta. Ternyata luas negara Singapura sangat kecil ya. Singapura letaknya sangat strategis. Hal ini menyebabkan Singapura menjadi salah satu negara maju di dunia. Kondisi alam Singapura terdiri dari dataran rendah dan rata. Ada juga beberapa bukit dan sungai kecil. Singapura pertama kali ditemukan oleh seorang administrator kolonial Inggris, Sir Stamford Raffles. Sebelum ditemukan oleh Raffles, awalnya Pulau Singapura tidak berfungsi. Kemudian, pada tahun 1819, Raffles mendirikan Singapura sebagai bandar perdagangan. Singapura terus berkembang menjadi salah satu pusat pelayaran di dunia. Setelah dibukanya perusahaan Suez pada tahun 1869, Singapura berkembang menjauh lebih dengan Inggris. Negara Singapura dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan lepas dari jajahan Inggris pada tahun 1959. Singapura berbentuk strategis dengan nama ibu kota Singapura. Singapura dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Jumlah penduduknya kira-kira 3.567.000 jiwa. Mereka terdiri dari keturunan Cina, Melayu, India, Pakistan, dan Bangladesh. Bahasa resmi negara Singapura adalah bahasa Inggris. Bahasa lain yang digunakan adalah Melayu, Cina, dan Tamil. Mayoritas penduduk Singapura hidup dari hasil perdagangan dan perindustrian. Sekarang, Oke, baiklah anak-anak, sudah dilihat tadi ya video tentang Singapura ya. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Kita sudah jalan-jalan ke Singapura. Kita juga sudah jalan-jalan ke berbagai negara di Asia Tenggara tadi melalui pelajaran kita kan? Ke Malaysia, ke Thailand, ke Kamboja. Enak ya jalan-jalannya ya? Enak, Pak. Berarti bisa jalan-jalan tanpa menghabiskan uang ya? Ya, Pak. Iya, kita bisa jalan-jalan ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara tanpa menghabiskan uang. Salah satunya ke Singapura. Coba siapa yang bisa menjelaskan Singapura? Saya, Pak. Oke, ayo nanti coba dulu bacakan. Apa itu Singapura? Coba. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah kambing berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dan dunia adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temaset yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina dan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakat memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Siwi. Jangan karena ini akhir pelajaran semua jadi lemas-lemas. Kita harus tetap bagaimana? Semangat? Oke, Bapak. Apa dulu Bapak? Tanya dulu lagi kabarnya ya. Jangan lupa yel-yelnya ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, gitu ya. Oke, anak-anakku, karena ini sudah mau habis pelajaran kita, jangan menjadi loyo. Kita bangkitkan lagi semangat kita. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Oke, tepuk tangan yang semangat. Sekarang kita sudah berada di akhir pelajaran kita. Kita tadi sudah banyak menjelajahi
terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara, melalui pelajaran perbedaan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Singapura. Ternyata Indonesia dan Singapura itu banyak persamaannya, tetapi banyak juga perbedaannya. Itu tadi sudah dikerjakan di LKPD-nya ya. Bapak lihat tadi pengerjaan di LKPD-nya sudah sangat bagus dan sudah sangat rapi. Bapak sangat bangga semua untuk anak-anakku hari ini ya. Oke, baiklah anak-anakku, karena pelajaran kita sudah berakhir. Kita melakukan evaluasi ya. Bapak kasih soal, nanti dikerjakan ya anak-anakku. Setelah dikerjakan Bapak kumpulkan nanti ya. Baiklah, karena pelajaran kita sudah selesai, sekarang Bapak mau bertanya ya. Sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anakku semua di sini. Bagaimana pelajaran hari ini? Menurut kalian bagaimana pelajaran hari ini? Ayo, bagaimana pelajaran hari ini? Coba si Lauren, bagaimana pelajaran hari ini? Nah, yang kuat, yang semangat jawabnya. Enak sekali. Enak sekali. Yang lain, bagaimana pelajaran hari ini? Keren, Pak. Keren. Kerennya di mana, Widi? Kita bisa berjalan-jalan ke Singapura tanpa menghabiskan uang, Pak. Tepuk tangan dulu. Iya, kita bisa berjalan-jalan ke Singapura tanpa menghabiskan uang. Selain itu apa lagi? Kita bisa mengetahui, menganalisis apa tadi? Yang kuat? Iya, ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian apa lagi? Bagaimana pelajaran kita hari ini? Coba si Reno. Yang kuat dulu, Mang. Yang kuat. Bisa mengetahui penyerbukan. Iya, bisa mengetahui penyerbukan. Selain itu apa lagi? Bisa tahu pemilihan raga. Iya, bisa tahu menentukan ide pokok dari paragraf. Kemudian kita mengerti ternyata bunga itu fungsinya tidak hanya mempercantik lingkungan, memperindah pemandangan, tetapi yang paling penting adalah dia sebagai tempat di mana terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Ya anak-anakku ya. Oke, sekarang Bapak akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Jadi ide pokok itu berada di kalimat utama, ya. Kalimat utama dari setiap paragraf itu ada di awal dan ada di akhir. Yang di awal disebut dengan deduktif dan yang di akhir disebut dengan induktif. Saya rasa tadi anak-anakku sudah bisa semua menentukan ide pokok dari setiap paragraf, ya. Kemudian yang kedua, penyerbukan secara generatif itu adalah perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan melalui perkawinan yang terjadi di bunga pada tumbuhan, ya. Ya, di mana sel kelamin jantan yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berperan sebagai sel kelamin betina, maka terjadilah pembuahan. Jadi buah-buahan yang kita makan itu adalah hasil dari penyerbukan. Kemudian buahnya itu nanti di dalam buahnya itu ada biji, dan bijinya itulah nanti yang akan kita tanam menjadi tumbuhan baru seperti jagung yang ada di cerita kita tadi, di teks yang kita baca tadi. Kemudian Indonesia juga memiliki banyak persamaan dan perbedaan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Itu kesimpulannya anak-anakku ya. Paham ya? Paham ya? Paham. Oke, sekarang Bapak memberikan kesempatan untuk anak-anakku sekalian untuk berbicara dan bertanya kembali tentang apa pelajaran kita tadi. Siapa tahu ada yang mau bertanya, ada yang masih belum dimengerti. Bapak kasih waktu. Ayo. Widi ada? Ada yang kurang jelas? Atau semua sudah jelas? Semua sudah jelas? Yang semangat jawabnya. Semua sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih karena semua sudah jelas ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran kita selanjutnya. Pelajaran kita selanjutnya adalah PB2 ya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Ya. Tema 1,
subtema 1 PB2. Jadi nanti di PB2 itu kita tetap mempelajari perkembangbiakan juga tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi di rumah sudah bisa dibaca-baca kian ya, biar nanti belajarnya lebih seru kembali. Ya anak-anakku ya? Iya, Pak. Ya? Oke, baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, karena pelajaran kita berlangsung dengan sangat baik dan lancar, seperti di awal tadi kita sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, dan sekarang juga kita akan mengakhirinya dengan doa. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Ayo. Semangat sekali anak-anakku ini. Sekali lagi, ayo siapa yang mau mimpin doa? Apa yang mau bertanya? Oke, Widi, pimpin doa kita untuk pagi hari ini. Ayo, Inang. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan perlindungan kepada kami. Sekarang demi Bapak kami sudah mengakhiri pelajaran kami. Berkatilah orang tua kami dan berilah panjang umur kepada guru kami. Kami tidak luput dari kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Kiranya Bapa mengampuninya. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus untuk selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baiklah anak-anakku, bukunya sudah bisa disimpan dan kita sudah bisa pulang. Ayo.